Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang sebelah kanan saya khawatir mendengar salam tapi tidak sempat menjawab. Menjawab salam itu hukumnya wajibun. Katanya Ki Romli ini wajib menjawab salam. Maka saya ulangi sekali lagi, khawatir khusyuk baca WA ada salam tapi tidak sempat jawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu protes karena diulang 2 kali itu. Gak apa-apa, protesnya bagus karena mengucapkan salam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita muliakan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ibu Dr. Mia Amiati SH MH CMA CSSL. Mohon maaf Bu, saya nggak tahu singkatannya ini Bu. Pokoknya itu. Yang saya hormati PJ Bupati Probolinggo yang dalam hal ini dihadiri oleh saudara saya, teman seperjuangan sejak dulu di pemberdayaan. Yang terhormat Bapak Heri, teman seperjuangan. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Bapak Ahmad Nuril Alam SHMH beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Kapolres Probolinggo atau yang mewakili, Dandim Probolinggo atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri se-Jawa Timur. Izin Bapak, terima kasih kehadirannya. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo sebagai sohibul hajah, sohibul makan dan sohibul makanan. Saya kan yang menyiapkan tempat dan makanan ini kan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Yang saya hormati Kiai Haji Romli Syahir, teman pondok tapi beda, beliaunya alim karena ngaji beneran, kalau saya hanya bagian tukang sapu di pondok, jadi tidak jadi kiai saya Pak. Yang saya hormati Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para kasih serta penyelenggara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Yang saya hormati teman-teman Kepala KUA, Kepala Madrasah, Ketua KKM Kabupaten Probolinggo. Yang saya hormati Kepala Badan Pertanahan hadir bersama kita. Insya Allah beliaunya siap mensertifikatkan tanah-tanah kita. Silahkan segera daftar ke beliaunya. Ya gratis Pak, Insya Allah gratis Pak Kepala ya, gratis. Kalau ada yang bayar itu bukan urusan Pak Kepala Badan tuh. Yang saya hormati Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Probolinggo dan seluruh ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak lupa pula yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kalau tidak disebut ini membahayakan bagi saya ini Pak. Saya pulang nanti bisa digembok pintunya, ini bahaya ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini tentunya hal yang luar biasa yang patut kita syukuri. Selama ini tidak pernah ceritanya kita bisa bersama-sama duduk dengan Kejaksaan Tinggi dan seluruh Kajari
baru kali ini, mungkin ini satu-satunya di seluruh Jawa Timur. Bahkan di Indonesia, kalau ada internasional mungkin internasional di dunia ini. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya mengapresiasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo beserta Jari Kabupaten Probolinggo yang mampu menghadirkan beliaunya di tengah-tengah kita dan seluruh Kejaksaan Tinggi Negeri se-Jawa Timur. Langka dan luar biasa. Mudah-mudahan tidak hanya di Kabupaten Probolinggo tapi di kabupaten yang lainnya juga akan ada peristiwa yang seperti ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi beliaunya sudah bercerita tentang masuk desa, jaksa masuk sekolah, jaksa masuk pesantren. Ada ibu yang penting, jaksa masuk hati dan pikiran kita. Ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Jaksa sudah masuk dalam hati kita, maka kita ini akan menjadi jaksanya untuk diri kita sendiri. Itu jauh lebih penting dari kemudian kita didatangi oleh beliau-beliaunya. Kenapa? Karena itulah yang akan kontrol diri kita. Kalau dikontrol orang lain, ketika orang lain kontrol tidak ada, maka bisa jadi kita akan kembali ke hito. Apa? Pelanggaran hukum, melanggar aturan-aturan. Oleh karena itu malam hari ini kesempatan yang baik, mari bersihkan hati kita, karena dalam diri kita ini ada yang namanya mudghah, segumpal darah. Kalau mudghahnya baik, maka diri kita akan menjadi hakim untuk kebaikan. Tetapi ketika mudghahnya rusak, fasad, maka akan rusaklah semuanya. Pikirnya rusak, sikap rusak, sifatnya rusak, tindakannya akan rusak, maka akan gampang dan mudah untuk melanggar hukum. Tema malam hari ini sangat bagus Bapak Ibu sekalian, mewujudkan insan yang produktif, berdedikatif melalui pembangunan karakter, protektif dan penegakan hukum. Hukum itu Bapak Ibu sekalian hanya bisa kalau mudghahnya soluhat, mudghah adalah baik. Tetapi kalau mudghahnya fasadat, sehebat apapun pengetahuan kita tentang hukum, sehebat apapun pemahaman kita tentang hukum, tapi kalau hatinya rusak, kalau hatinya fasadat, maka fasadal jasadu kulluhu, maka rusaklah semuanya. Tetapi kalau hatinya soluhat, maka walaupun pengetahuan kita, pemahaman kita tentang hukum, maka soluhal jasadu kulluhu, semuanya akan baik. Pola pikirnya baik, sifatnya baik, tindakannya baik, kelakuannya baik, maka kita akan hadir menjadi hakim bagi diri kita. Ini yang jauh lebih penting. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo bersihkan hati malam ini melalui bersama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kuatkan dengan nanti siraman rohani yang akan disampaikan oleh beliaunya Kiai Haji Romli Shah. Bapak Ibu sekalian yang bahagia, bagaimana kemudian menciptakan supaya mudghahnya soluhat? Tidak ada jalan lain kecuali taqarrub ilallah, dekat dengan Allah. Insya Allah kalau dekat dengan Allah, maka mudghahnya akan menjadi soluhat. Nah, supaya dekat dengan Allah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentunya, ayo jangan pernah tinggalkan sholat. Bagi yang muslim, qobliyah ba'diyahnya jangan ditinggalkan. Jangan seneng-seneng kalau perjalanan jauh jamak kosor. Qobliyah ba'diyahnya sudah dihilangkan. Berapa pahala yang sudah kita tinggalkan? Ini kalau kita ingin menjadikan mudghah kita menjadi mudghah yang soluhat. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan duhanya.
jangan pernah meninggalkan tahajudnya, jangan pernah meninggalkan ngajinya, karena itu semua yang akan membersihkan hati kita dan akan membentuk mutwah yang menjadi soluhat. Kita ini kadang sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk berduha, bertahajud, membaca Al-Quran, tapi disia-siakan. Kenapa? Sibuk dengan membaca WA. Bagaimana kemudian mutwahnya mau soluhat? Sholatnya minta diskon 50%, dijamak dikosor. Bonus sel, salih itu Pak, sel. Tidak ada qobliyah ba'diyahnya. Supaya bersih hati kita, karena ini yang akan menjadi hakim dan jaksa dalam diri kita. Maka Bapak Ibu sekalian, walaupun pemahaman tentang aturan sedikit, tapi kalau hati kita sudah bersih, maka itu yang akan menjadi hakim-hakim bagi kita. Selanjutnya apa Ibu sekalian, supaya hati kita bersih? Selalu memaafkan siapapun yang salah, siapapun yang sudah menganiaya kita, siapapun yang sudah membenci kita, maafkan. Bahwa itu wujud daripada kebersihan hati. Karena orang yang bersih hatinya, walaupun disakiti seperti apapun, dia akan memaafkan. Kenapa? Dia tidak sombong. Kalau kemudian tidak memaafkan, dia sombong, seakan-akan dia sudah menjadi orang suci. Maka sombong itu sungguhnya adalah penyakit hati. Sombong itu adalah penyakit jiwa, dan itu tidak boleh kemudian ada dalam diri kita kalau kita ingin mutwahnya menjadi soluhat. Nah, kadang kita disakiti, Masya Allah, membalas dengan apa bedanya Pak? Nah, ini yang harus kemudian ditanamkan dalam diri kita, supaya hati kita menjadi bersih dan bisa menjadi hakim pada diri kita sendiri. Nah, kini linknya Bapak Ibu sekalian, menghakimi orang itu Masya Allah gampang dan mudah, menyalahkan orang gampang dan mudah. Tapi yang sangat sulit itu adalah menyalahkan diri sendiri, menghakimi diri sendiri. Bahtiar kamu salah, Bahtiar kamu tidak benar, itu tidak benar. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah hati kita akan bersih. Sering kita ini nyuruh orang untuk baik, tapi dirinya tidak berbuat kebaikan. Seringkali kita menyuruh orang untuk sholat, tapi kita tidak sholat. Sering kita menyuruh orang untuk tahajud, tapi tidak. Maka kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah akan benci dan murka kepada orang yang hanya takulu, nyuruh tapi tidak taf'alun, itu tidak melakukan. Nah, ini menjadi penting bagi kita malam hari ini. Mudah-mudahan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya Bukajati, mampu mentauladani apa yang menjadi sifat, sikap, perilaku dan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Kalau saya teruskan, saya mengambil porsinya kiai. Waktunya pendek, bayarannya tetap nggak enak. Nggak, tetap Pak Kiai ya, panjang lebar pendek titik bayarnya tetap sama. Kalau ada, nggak usah ada apa-apa Pak Kepala Kantor, nggak usah ada apa-apa katanya Pak Kepala Kantor. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang paling akhir, saya atas nama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih, dan kami akan selalu bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejari di seluruh Provinsi Jawa Timur. Dan saya ingin kemudian kepala-kepala kantor merapat ke Kejaksaan Tinggi untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk bersama-sama mengamankan, mengawal program-program pemerintah yang berbasis anggaran, agar anggarannya tidak dikorup, agar anggarannya tidak diselewengkan, agar anggarannya tidak disalahgunakan. Karena sekali 5 rupiah pun masuk dalam diri kita, akan tumbuh daging-daging haram, akan tumbuh darah-darah haram. Kalau sudah tumbuh daging haram, darah haram, kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula bihi. Maka pantas dan wajar kalau kita dimasukkan di dalam api neraka. Itulah kira-kira Bapak sekalian yang perlu disampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.